aku langsung ya Pak Mbak Dia. Assalamualaikum Mbak Dia, apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sehat luar biasa Mbak Yulia. Apa kabar Mbak Yulia? Alhamdulillah, semangat, lagi happy banget. Nah, pada pagi hari ini kita mau launching, Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah ya, launching udah buku Baby Blues. Nah, ngobrolin tentang Baby Blues. Nah, kita tuh waktu beberapa pekan lalu pernah ngadain seminar parenting, ya judulnya memang tentang Baby Blues gitu loh. Dan kemarin juga sempat disinggung nih waktu hari Selasa gitu kan, bahwa betapa banyak orang Indonesia termasuk yang jelas perempuan yang mengalami baby blues. Itu kenapa? Karena penyakit-penyakit mental yang terjadi pada perempuan itu ternyata penyebabnya salah satunya adalah proses hamil dan melahirkan. It's why banyak perempuan yang baby blues. Tapi banyak yang belum tahu kalau misalnya disebut baby blues itu rentan waktunya 2 minggu sampai 2 bulan. Nah, setelah itu, kalau misalnya masih terlihat stres dan sebagainya, itu sudah bukan lagi masuk fase baby blues, tapi masuk fase depresi lah. Dan ada 6 penyakit mental yang itu diawali baby blues atau ya karena proses kehamilan dan kelahiran, yang itu pasti menguras energi secara fisik perempuan. Nah, hal-hal seperti ini kan ternyata banyak yang belum tahu, dan apalagi di masyarakat kita masih bilang, aduh baby blues ini mungkin kurang iman lah dan sebagainya. Oh no, bukan itu. Nah, nanti teman-teman juga bisa cari tahu lagi tentang baby blues. Nah, saking nggak banyak yang taunya, alhamdulillah kita ada buku baby blues ya Mbak Dia. Buku ini yang akan menceritakan seperti apa sih rasanya mengalami baby blues. Dan mungkin dengan hadirnya buku ini, yang baca akan lebih aware lagi sama, yang paling penting adalah perempuan dengan perempuan yang lain lebih aware lagi, tidak menyalahkan ketika dia tidak mengalami baby blues. Bukan berarti dia menyalahkan atau dia mah kurang ini, kurang sabar dan sebagainya ke perempuan lain, karena kapasitasnya setiap orang berbeda. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa menambah awareness pasangannya, mudah-mudahan dibaca gitu. Jadi, dan mudah-mudahan buku ini menjadi best seller. Mbak Dia, saya sudah memberikan prolognya, dan silahkan kita launching dan bedah buku Baby Blues. Mangga. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur sekali kita di hari Kamis yang optimis ini kita bisa bertemu kembali dalam acara bedah buku sekaligus launching buku antologi para penulis, yaitu yang berjudul Baby Blues. Nah, ini tema yang sebenarnya sangat ibu-ibu sekali ya, tetapi kita semua, walaupun bukan ibu-ibu sekalipun, bapak-bapak juga semuanya harus aware dengan topik yang akan kita launching hari ini, karena kita membutuhkan semua masyarakat untuk benar-benar paham apa itu baby blues, sehingga bisa memberikan support yang sesuai untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan yang ada di sekeliling mereka ya teman-teman. Ya, seperti kita ketahui ya, melahirkan itu bukan perjuangan yang mudah. Nah, terlebih setelah melahirkan juga sebuah perjuangan yang luar biasa ya teman-teman, dan itu membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya juga ya. Seperti kita ketahui, seorang perempuan memang kodratnya memiliki beberapa kelemahan, dan kelemahan tersebutlah yang seharusnya membuat orang-orang di sekelilingnya bisa menjadi seseorang yang suportif bagi seorang perempuan. Karena ketika seorang perempuan kelemahan dan kekurangannya itu diterima dan disadari, justru seorang perempuan itu mampu bertumbuh menjadi sosok yang luar biasa kuat, dan itu akan sangat mendukung juga kembali kepada orang-orang di sekitarnya ya teman-teman. Ya, semoga acara ini menjadi acara yang penuh berkah dan manfaat, serta mampu memotivasi para kaum ibu yang saat ini sedang mengalami baby blues,
sehingga mereka bisa bangkit kembali dengan rasa percaya diri dan bahagia kembali seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, terima kasih juga ya buat Mbak Yulia yang sudah memberi kesempatan untuk acara hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah semangat hadir nih, terutama yang udah ngajakin temennya juga. Kalau boleh saya tahu di sini ada nggak yang belum pernah sekali menulis di Inscript? Ada ya. Kalau yang sudah pernah menulis di Inscript, silakan ketik saya di kolom chat ya. Saya kepengen tahu nih siapa aja di sini para penulis di Inscript yang semangat hadir pagi ini. Silakan ketik saya di kolom chat. Ya, Masya Allah, ada banyak ya ternyata. Pastinya menulis suatu pengalaman yang luar biasa seru ya, apalagi bukunya bisa kita terbitkan dan bisa kita promosikan bersama-sama ya, itu suatu hal yang patut kita lanjutkan secara terus-menerus, tidak hanya di 1-2 buku saja, tetapi di buku-buku selanjutnya pun kita lebih mengeratkan lagi, lebih bergandengan tangan lagi untuk saling mendukung satu sama lain, agar buku-buku yang kita tulis tidak hanya manfaatnya kita yang merasakan, tetapi banyak orang yang merasakan dari manfaat buku yang kita tulis. Wah, iya, ini ada yang nyesel nggak ikutan karena nggak tahu. Oke, siap Mbak Zakia. Mbak Zakia ini salah satu penulis yang saya tahu aktif juga, menulis di mana-mana, tulisannya bagus, puisinya juga bagus. Wah, ya Mbak Zakia, tenang aja, karena kita di Inscript masih banyak tema-tema buku yang akan kita tulis berikutnya. Nanti saya colekin ya. Oke, kembali lagi ke baby blues. Ya, kenapa sih disebut baby blues? Sebenarnya baby blues itu adalah suatu sindrom yang berupa kesedihan, kemurungan yang terjadi pada ibu-ibu setelah melahirkan, dan itu bisa berlangsung antara 2 minggu sampai paling lama 2 bulan. Nah, banyak orang yang bertanya, apakah baby blues itu termasuk depresi ya? Kalau bisa digolongkan sebagai depresi, sebenarnya termasuk depresi yang ringan tetapi singkat. Karena depresi yang terjadi sebenarnya bukan karena hal yang memang seorang ibu mengalami penyakit mental, tidak ya, tetapi karena ketika melahirkan itu seorang ibu mengalami perubahan hormon dari sebelum melahirkan dan kemudian berubah setelah melahirkan, sehingga seorang ibu itu mengalami beberapa gejala seperti mudah menangis, mudah tersinggung, kemudian dia juga kemudian jadi nggak nafsu makan atau nggak mau merawat diri, dan itu sebenarnya hal yang sangat wajar ya, semua ibu bisa mengalaminya gitu. Jadi ketika teman-teman mengalami gejala baby blues itu tidak perlu khawatir karena itu suatu hal yang normal gitu. Jadi ketika seorang ibu melahirkan, sebenarnya dia tidak perlu merasa malu, saya kok kayak gini ya, saya kok setelah melahirkan kayak gini ya, nggak se-strong sebelumnya ya. Sebenarnya itu hal yang wajar. Jadi seorang ibu seharusnya berani saja mengungkapkan apa yang sedang terjadi kepada dirinya, sehingga orang-orang di sekelilingnya itu mampu memberikan dukungan yang sesuai gitu. Mereka tahu, aware gitu, bahwa si ibu sedang mengalami problem yang membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya mau izin share screen dulu ya. Di sini kita udah kelihatan ya slide saya.
Sudah terlihat ya teman-teman? Sini teman-teman bisa lihat bahwa acara yang akan kita launching hari ini adalah launching sekaligus bedah buku Baby Blues. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh para penulis di Inscript mengenai kisah-kisah para ibu ketika mereka mengalami baby blues ini dan bagaimana mereka melalui masa-masa ketika mengalami baby blues tersebut dan akhirnya bisa kembali bahagia dan sehat kembali secara fisik dan mental. Nah, baby blues adalah masalah kondisi psikologis yang biasanya dialami oleh sebagian besar ibu yang telah melahirkan. Baby blues terlihat tidak penting, namun jika dibiarkan maka akan berdampak negatif bagi ibu tersebut juga bayinya, seperti kesulitan dalam memberi ASI. Nah, ibu yang mengalami baby blues akan mudah merasa sedih, menangis, khawatir, marah, sulit tidur, serta berbagai kondisi sensitif dan emosional lainnya. Baby blues biasanya terjadi di awal minggu setelah melahirkan, bisa selama 2 minggu atau kurang. Buku berisi berbagai cerita penulis yang mengalami baby blues dan berjuang dalam menghadapinya. Nah, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca. Selamat membaca. Sini kita bisa lihat ya cover bukunya. Dengan cover belakang yang juga menampilkan para penulis yang sudah menulis di buku ini. Nah, buku ini ditulis oleh Teh Indari Mastuti bersama 77 penulis lainnya. Jadi sangat padat sekali kisahnya ya teman-teman. Ada puluhan judul, puluhan kisah, puluhan hikmah yang bisa teman-teman ambil pelajarannya. Dan buku ini cukup tebal ya teman-teman, ada 164 halaman. Wah, dengan berbagai tulisan dengan judul terkait tema baby blues ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada Teh Indari Mastuti dengan tulisannya, miliki ilmu akan mudah menghadapi baby blues. Ada Mbak Adiani dengan tidak perlu takut dengan baby blues. Ada Mbak Aida Hadijah dengan ketika baby blues melanda hidup terasa hampa, maka mendekatlah kepadanya. Wah, Masya Allah judulnya ya. Ada Mbak Anggreni Dwi dengan baby blues pernah dirasakan, tapi tak separah yang dibayangkan. Masya Allah, ada Mbak Astriani juga yang hadir di sini pagi ini dengan judul tulisannya Baby I Love You. Masya Allah, ada Bu Guru Ayu Putu dengan tulisannya Baby Blues yang tak dirasa. Ya, karena baby blues terkadang tidak disadari ya teman-teman kalau seseorang itu sedang mengalami baby blues. Jadi bagus banget nih kalau bisa baca tulisannya Bu Ayu Putu di sini sehingga tahu akhirnya aware terhadap sindrom baby blues ini. Lalu ada Mbak Cecilia Indrawati dengan pikiran yang menerawang. Ada Mbak Cartika Depsi dengan perjalanan meraih gelar baru, impian para ratu rumah tangga. Ada Mbak Hotimah Ikim dengan indahnya baby blues. Wah, di sini teman-teman lihat ada banyak sekali di daftar isi sampai beberapa halaman ya teman-teman untuk judul tulisannya saja. Nah, berarti ada banyak sekali, bukunya cukup tebal ya teman-teman. Nah, pastinya teman-teman udah penasaran nih seperti apa sih kisah yang ada di buku ini. Nah, saya mau bacain ya teman-teman. Saya mau bacain dulu dari kita mentor kita yang dari Mas Tuti. Tulisan dari Mas Tuti, miliki ilmu akan mudah menghadapi baby blues. Cari ilmu seputar baby blues selama hamil, agar siap menghadapinya ketika bayi sudah lahir.
saya juga pernah mengalami baby blues seperti ibu-ibu lainnya. Kebanyakan terjadi ketika memiliki anak pertama. Begitu pula dengan diri saya. Saya mengalami baby blues saat memiliki anak pertama, Nanit. Namun, saya mengetahui istilah baby blues ketika hamil Nanit. Saya mencari banyak ilmu seputar melahirkan, merawat bayi yang merah, hingga tentang baby blues. Dari situ saya sudah paham kalau ibu yang baru melahirkan sangat rentan terkena baby blues. Baby blues itu seperti perasaan yang cepat berubah. Ibu menjadi lebih sensitif hingga mengalami mood swing. Sumbernya adalah hormon yang harus dikendalikan. Biasanya ibu merasa lelah mengurus bayi, lalu merasa tidak memiliki waktu untuk diri sendiri karena harus begadang dan rasanya 24 jam hanya mengurus bayi yang menangis tanpa pernah memahami kalau ibunya kelelahan. Jika parah, bahkan bisa membahayakan jiwa ibu dan bayi tersebut. Ketika saya merasa sering sedih, saya teringat ilmu baby blues. Saya curiga kalau saya terkena sindrom baby blues. Itulah manfaat mencari ilmu terlebih dahulu. Karena ketika mengalaminya, langsung bisa mendeteksi diri secara dini. Saya jadi mengetahui kondisi sendiri, mengoreksi, dan menenangkan diri. Beruntung saya memiliki suami yang memahami baby blues. Suami memberikan banyak dukungan, mulai membantu merawat bayi kami, memijat jika saya merasa lelah, dan perilaku lainnya yang membuat saya harus terus bahagia dan nyaman. Nah, itulah pentingnya dukungan dari suami. Para suami juga harus paham mengenai baby blues, kenali apa tanda-tandanya, dan langsung sigap menemani istri. Ketika istri tiba-tiba menangis sambil melihat bayi, maka suami harus peka dan siap mendukung istri untuk melalui masa-masa baby blues. Nah, dukungan suami sangat penting agar ibu bisa melalui baby blues. Di sini juga ada tips teman-teman dari Mas Tuti, tips menghadapi baby blues. Yang pertama adalah cari informasi sebanyak mungkin selama hamil seputar baby blues. Yang kedua, ajak suami juga belajar dan mengenal baby blues. Yang ketiga, minta bantuan orang-orang terdekat seperti suami untuk merawat bayi kalau sudah lahir. Yang keempat, berdoa agar dimudahkan merawat bayi. Kemudian yang terakhir adalah sempatkan untuk me time meski di rumah dan sebentar setelah bayi sudah lahir. Ditulis oleh dari Mas Tuti, ibu rumah tangga dengan 3 anak yang sudah hampir 15 tahun berbisnis di bidang jasa penulisan inskrip kreatif, kemudian mengembangkan bisnis indie publisher dan percetakan dengan brand Bukuin Aja. Ya, itulah tulisan dari mentor kita ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman dengarkan tadi bahwa ternyata buku Baby Blues ini ternyata tidak hanya untuk ibu yang mengalami baby blues, kita juga bisa berikan buku ini, hadiahkan buku ini kepada para suami ya yang mereka istrinya sedang hamil dan supaya mereka bisa tahu apa itu baby blues dan ketika hal itu terjadi mereka bisa memberikan dukungan sesuai yang dibutuhkan. Kenapa teman-teman? Karena sebenarnya baby blues ini suatu problem yang singkat ya sebenarnya. Singkat tetapi ketika tidak mendapatkan dukungan yang sesuai maka hal itu bisa malah menjadi makin parah, tidak hanya bagi ibu tapi juga bagi anak dan mungkin orang-orang di sekitarnya pun akan terkena dampaknya. Jadi ketika kita menyadari secara lebih dini dan memberikan dukungan yang sesuai, maka problem yang lebih besar akan bisa kita hindari. Seperti itu ya teman-teman. Barangkali di sini ada yang mau sharing mungkin yang pernah mengalami baby blues atau mau cerita temannya atau mungkin keluarganya ada yang mengalami baby blues dan akhirnya bisa sharing bagaimana menghadapi hal tersebut. Silakan teman-teman. Barangkali ada di sini yang mau sharing, boleh Mbak
Astriani barusan apakah siapa ya? Mbak Wiwit ya? Mbak Wiwit ya barusan. Ya, silakan Mbak Wiwit. Kalau mau sharing bisa di-unmute. Ya, silakan Mbak Wiwit. Mbak Wiwit Widodo ini barusan kalau nggak salah raise hand ya. Ya, boleh. Silahkan Ya, yang mau bertanya. silakan. Ya, Halo, apakah siapa ada? nih Halo. yang mau bertanya? Ada Bunda Cantik, ada Kak Amerini, ada Kak Astriani, ada Kak Khairi ya, ada Kak Dea, ada Kak Dian Hendrawan, ada Kak Eni, ada Kak Erni, ada Kak Istiqomah, ada Kak Kusna, halo semuanya, ada Kak Neni, Neni Wijaya di Bekasi, ada Kak Nok, ada Kak Ratna, ada Kak Sri Hartini, ada Kak Zakia, ada juga Kak Wulan dan Kak Wiwit. Halo. Nah, halo. Wah, udah dicolekin tuh sama Mbak Yulia barusan. Ya, oke. Ya, Apakah teman-teman. ada penulis di buku ini? Boleh spill juga tuh Mbak Dia di kolom komentar. Mungkin Ya, ada salah satu silakan. penulisnya di sini. Ada Mbak Astriani tadi. Silakan Mbak Share screen lagi Astriani. dong Mbak yang belakangnya. Sambil nanti teman-teman lihat, oh itu ada teman saya yang nulis gitu. Nah, Ya, apakah nih. teman-teman ada yang pernah mengalami baby blues? Wah, Mbak Dia ada di halaman 20. Ceritain dong Mbak Dia nih, di halaman 20 tentang apa sih Mbak Dia? Oh, susu. Nah, saya juga ikut nulis di buku ini. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin mau sharing, nanti saya mau bacain dulu kisah saya ya. Boleh. Di sini saya menulis tentang menjadi ibu adalah hal yang luar biasa. Bentar ya. Bentar ya, HP-nya agak hang. Kak Dia boleh dong diceritain proses menulis ketika menulis tentang grand tema baby blues ini. Apakah ini pengalaman pribadi atau menceritakan tentang siapa? Bisa dibuka gitu Kak Dia? Nah, silahkan Kak. Jadi saya cerita tentang pengalaman pribadi. Cuman sih memang sebenarnya kebanyakan pasti ada yang nggak tahu dia tuh mengalami baby blues atau tidak. Terus tuh tidak semua juga yang wanita itu bisa mengalami baby blues. Nah, itu saya cerita pribadi sebenarnya. Karena kan sebelum melahirkan atau apa, karena kebiasaan kita sering memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi saya sering isi di kelas ibu hamil atau kelas catin. Jadi tetap masalah baby blues tuh selalu saya bahas di kelas itu gitu. Jadi waktu itu sebelum melahirkan ya setidaknya sudah tahu apa yang akan kita alami nantinya. Nah, di saat itulah di saat hamil anak pertama ya saya saling berbagi sama suami terus saya diskusi. Jadi tuh sebenarnya kalau kita penuh dengan kasih sayang dari keluarga atau suami, terutama suami kita, insya Allah sebenarnya kalau di saat kita mengalami baby blues itu benar-benar bisa teratasi gitu. Jadi tuh rasanya kita nggak sempat terjadi baby blues kepada kita karena kita merasakan selama itu kita merasa bahagia terus.
Masya Allah. di saat kita lelah, terus langsung dihibur sama suami, karena kan kita sudah sering sharing terlebih dahulu sebelum sebelum hamil gitu kan, karena udah memang sering membahas tentang baby blues gitu. Jadi tuh sering curhat sama suami kalau waktu sebelum punya anak, karena kan sempat waktu itu mau punya anak juga lama ya nunggunya, prosesnya sampai sempat program juga sih. Nah, Masya Makanya di saat udah sudah hamil, ya itu sering sharing sama suami sebelum melahirkan dan lain-lainnya gitu. Jadi alhamdulillah karena banyak itu ya, jadi Iya. memang yang dinanti-nanti, jadi itu suami juga berusaha lah kalau misalnya ada terjadi hal yang tak diinginkan atau apa ya, itu makanya. support ya, Masya Iya, Allah. support ya. Alhamdulillah ya Mbak Penasaran Dea. loh sama tulisannya Mbak Dea. Saya juga jadi penasaran sama buku-bukunya yang lain. Ya, itu harus punya bukunya. Iya. Terus kemudian karena lihat bacaan yang lain tuh, bacaan cerita buku-buku yang penulis yang lainnya itu saya baca tuh bagus-bagus tulisannya, kan setiap ada tuh selalu Iya, benar banget Mbak Dea. Nah, jadi ketika kita membaca sebuah buku antologi, kita nggak hanya membaca tulisan kita yang ikut menulis, tapi juga ikut membaca kisah teman-teman penulis lainnya yang juga luar biasa sekali. Dan mereka itu sharing dengan pengalaman yang begitu kaya. Jadi saya juga kadang-kadang surprise gitu, wah ternyata Mbak ini ternyata punya pengalaman seperti ini, wah saya bisa tuh sharing-sharing dengan beliau kayak gitu, jadi tahu gitu ya. Jadi menulis itu juga bagian dari membranding diri kita, sekaligus kita bisa menjalin silaturahmi juga lewat tulisan kita ya. Di sini saya mau izin bacain tulisan saya yang Mbak Yulia. Saya juga pernah mengalami baby blues juga, dan alhamdulillah itu suatu hal yang bisa saya tuliskan di sini. Menjadi ibu adalah hal yang luar biasa. Seorang ibu adalah manusia biasa yang tak sempurna. Namun Allah telah memberinya peran mulia menjadi ibu bagi anak-anak tercinta. Sehingga sosoknya seringkali jadi sorotan. Tak dapat dihindari tuntutan jadi seseorang yang serba bisa diletakkan di pundak seorang ibu. Saya sangat bahagia menjadi ibu dari putri sulung saya, Nadine yang luar biasa, dan ibu dari si kembar Rehan dan Sabrina yang istimewa dengan kelebihannya masing-masing. Saya bersyukur menjadi ibu yang bagi sebagian perempuan masih menjadi impian. Namun saya juga manusia biasa yang belum mampu menjadi sempurna dalam segala hal. Menjadi ibu sekaligus tulang punggung keluarga adalah hal yang tak mudah. Terkadang lelah membuncah, hingga tangis pun pecah. Terlebih ketika baru melahirkan si sulung dan si kembar, saya harus cepat bekerja keras kembali agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Saya juga harus memberi ASI terbaik bagi sang bayi sambil tetap mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Semua makin tak mudah saat sosok ibu yang paling saya harapkan dukungannya menuntut saya selalu sempurna. Tak jarang bentakannya menghentak batin saat saya kelelahan mengurus bayi sambil bekerja, hanya karena ASI saya sedikit. Suatu kali perkataannya, asinya dikit gini, mending nggak usah kasih asi sekalian. Ucapan tersebut langsung meremukkan hati saya hingga tangis saya pun pecah. Suami langsung memeluk saya. Namun hal itu membuat ibu makin emosi dan menghentakkan kaki keluar rumah. Allah. Berbulan-bulan ibu tak mau menengok cucunya, hingga si kembar sudah mulai belajar merangkak.
Namun kami menerimanya dengan senyum seolah tak pernah ada masalah. Selama masa itu, saya merasa tak berharga. Terlebih menjadi leader instit juga sama tak mudahnya. Saya harus tetap bergerak cepat sebagai leader, terkadang tetap harus kuat atas beberapa hal yang tak mengenakan. Bersyukur suami menguatkan saya. Para pelanggan dan tim dia juga menjadi sahabat yang tetap loyal di samping saya. Mereka membuat saya tak merasa sendiri. Saya bangkit demi mereka, sehingga meski sempat menyentuh fase baby blues, saya tetap survive melewatinya dengan baik dan menjadi seorang dia yang dicintai sesama kaum perempuan kembali. Wahai para ibu, yakinlah dirimu berharga dan sedang menjalankan peran yang luar biasa penting. Sayangilah dirimu meski keadaan terkadang tak memihakmu. Di sini teman-teman saya sharing sendiri kisah saya gimana nggak mudahnya saya merawat si kembar, apalagi 2 bayi sekaligus ya teman-teman. Lalu kemudian saya juga harus tetap standby sebagai leader instit, itu suatu hal yang nggak mudah. Terkadang jam 2 pagi selesai saya menyusui si kembar, saya pun harus membalas swab pria, kemudian waktu itu juga ada promo yang harus saya sharekan ke semua pelanggan, dan itu suatu hal yang tak mudah, apalagi ketika terjadi beberapa konflik atau miscommunication dengan yang lain. Saya harus tetap dengan bayi saya harus tetap terurus, kemudian peran saya sebagai leader di Inscript juga harus tetap jalan, kemudian kebutuhan anak-anak juga harus tetap semuanya terpenuhi. Ya, seperti kita ketahui, untuk kebutuhan bayi itu nggak sedikit ya, mulai dari pakaiannya, popoknya, susunya, dan itu benar-benar suatu perjuangan yang saya menjalankan multi peran saat itu sebagai tulang punggung keluarga, walaupun dibantu suami, ya tetap saja bagi saya itu suatu hal yang nggak mudah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya berhasil untuk memilah perasaan dengan peran yang harus saya jalankan. Jadi ketika perasaan saya sedang down, saya tetap bisa memilah, wah ini tetap harus jalan, ini peran saya sebagai ibu juga harus jalan, peran saya sebagai leader harus jalan, kemudian rumah juga harus tetap bersih, nggak boleh ada berantakan atau apa, karena kalau rumah atau tempat tidur atau tempat bayi baru lahir itu kan sensitif ya teman-teman, ada kuman masuk sedikit, kadang-kadang demam seperti itu ya. Saya berusaha memilah itu gitu. Jadi saya sendiri bukan lalu kemudian mengabaikan perasaan saya, enggak, tapi saya memilah sendiri. Wah, ketika saya mengalami down, apa yang harus saya lakukan agar perasaan saya, problem mental yang saya hadapi itu tidak mempengaruhi peran saya di yang lain, seperti itu teman-teman. Nah, benar banget kata Teh dari Mas Tuti tadi, bahwa seorang ibu juga harus punya me time gitu. Walaupun baru melahirkan, tidak semua waktunya harus terkuras untuk suami dan anak gitu. Dia juga berhak punya waktu untuk diri sendiri, misalnya luluran atau dipijat. Itu sekarang udah banyak ya di salon-salon ibu dan anak, itu salon-salon yang menyediakan treatment untuk ibu yang baru melahirkan, bisa spaan tentunya dengan para apa namanya ya, kalau para terapis ya yang sudah mengetahui bagaimana cara mentreatment seorang ibu yang baru melahirkan, seperti itu ya teman-teman. Ya, di sini ada Mbak Ulan, anaknya juga kemarin baru ikutan menulis ya Mbak Ulan. Kemudian ya jadi meleleh, masa yang luar biasa saat itu ya Mbak Dia, peluk online. Ya Mbak Sri Hartini, masa yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah ya saat kita udah melaluinya, kita tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya ya teman-teman. Oke, mungkin kembali lagi ke buku ya tadi. Nah, karena buku ini adalah hari
ini pas kita launching ya, buku yang sudah sangat kita tunggu-tunggu hadirnya. Nah, berarti hari ini teman-teman sudah mulai bisa order buku ini dengan harga promo launching. Nah, itu yang ditunggu-tunggu ya. Ketika kita launching perdana, maka teman-teman bisa mendapatkan harga spesial ya. Yang biasanya normalnya 65.000 per buku untuk tiap order 2 buku. Hari ini teman-teman bisa order dengan harga hanya 59.000 per buku. Dan bisa teman-teman jual kembali dengan harga 159.000 per buku. Nah, 159.000 per buku ini patokan harga umum ya untuk konsumen seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, ini sambil saya spill nih, kebetulan kita juga, saya sebagai affiliate manager dari Pentas Nuba dan penanggung jawab, kali ini kita mengadakan promo, jadi untuk setiap order 4 buku, teman-teman bisa ikutan menulis di Nubar spesial Ramadan dan Lebaran. Wah, di sini judulnya bukunya ada Puasa Pertamaku dan Asiknya Mudik untuk spesial Lebaran. Insya Allah ini pastinya akan menjadi buku yang sangat ditunggu-tunggu, pas banget momennya ya. Sebentar lagi kita Ramadan. Dan ketika buku ini terbit, udah pas banget dengan momennya, dan saya rasa ini banyak akan dinanti-nanti oleh para pembaca ya teman-teman. Nah, siapa di sini yang kepengen banget ikutan menulis di buku edisi spesial Ramadan dan Lebaran ini? Boleh dong ketik. Wah, di sini udah ada Mbak Wulan. Ayo tenang. Wah, udah duluan dia menulis mau. Nah, siapa lagi nih yang kepengen nulis bareng? Wah, ini buku yang mungkin cuma setahun sekali ya kita tulis. Tema Ramadan dan Lebaran, jadi sayang banget kalau sampai dilewatkan, kita harus menulis bareng di sini. Ya, silakan. Teman-teman siapa lagi nih yang kepengen nulis di spesial Ramadan dan Lebaran? Ada Mbak Dea juga. Wah. Ya, Mbak Zakia, ayo ikutan Mbak Zakia. Ini temanya pas banget nih Ramadan Lebaran, kita nulis bareng ya. Nah, di sini selain Nubar untuk dewasa, kita juga lagi buka pendaftaran nih teman-teman untuk anak-anak usia 5-15 tahun bisa ikutan menulis buku di Nubar Anak Strip dan diterbitkan juga ya teman-teman. Di sini ada tema-tema yang udah siap ditulis nih teman-teman. Ada kegiatan sekolahku, ada caraku jadi anak baik, mamaku idolaku, papaku inspirasiku, kemudian cita-citaku dan asiknya berbenah. Wah, Mbak Wulan nih ikutan juga nih anaknya nih. Nubar anak. Kemarin sampai didukung banget ya sama ibunya, luar biasa, sampai dibikinin kaos untuk promosi bukunya yang baru launching, luar biasa ya. 2023 emang momennya pas banget nih ibu sama anak berkarya. Nah, kalau ada bapak-bapaknya yang pengen nulis juga, bisa banget ikutan nih. Barangkali suaminya atau misalnya saudaranya, kakaknya, adiknya kepengen nulis juga, walaupun bukan perempuan, bisa nih ikutan di tema spesial Ramadan. Syaratnya cuma beli 4 buku ya teman-teman. Udah bisa ikutan menulis di 2 buku spesial ini. Wah, siapa di sini yang udah nggak sabar kepengen ikutan atau kepengen ngajakin teman, ngajakin keponakannya ikut di Nubar Anak? Boleh ketik di kolom chat yuk. Siapa yang udah semangat nih? Wah, mau ada Umu Hanira. Ya, mau nulis buku anak ya, silakan teman-teman bisa menghubungi saya atau para penulis di sini untuk mendaftar kelas Nubar Anak dan kelas Nubar Dewasa. Jadi
dewasa dan anak-anak kita akan berkarya dan menulis bersama dan diterbitkan bukunya ya teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu lama untuk bisa diterbitkan bukunya, nggak perlu harus nunggu di penerbit. Kita udah fasilitasi di Inscript, teman-teman bisa menulis bareng dan dibukukan. Bukunya apa saja? Saya ingin nulis buku anak-anak. Jadi kalau untuk orang dewasa yang menulis buku anak-anak, kita masih belum buka lagi ya kelasnya. Untuk kelas nubar dewasa kita masih ada 27 batch kalau nggak salah, itu bisa banget teman-teman ikutan. Jadi temanya memang untuk nubar dewasa sendiri, untuk nubar anak sendiri. Nanti Mbak, ya boleh nanti Mbak Umu Hurairah bisa kontak saya, Mbak Istiqomah yang mau daftarin anaknya ikut kelas nubar bisa menghubungi saya ya teman-teman. Untuk detailnya nanti saya akan share juga di grup apa saja tema-tema yang bisa ditulis baik untuk dewasa maupun untuk anak. Nanti saya share ulang ya teman-teman. Di sini nanti juga insya Allah kita akan share juga rekaman Zoom pagi ini. Jadi silakan teman-teman baik dewasa maupun anak kita berkarya bersama. Ya, barangkali ada yang mau bertanya seputar buku Baby Blues atau barangkali seputar kelas menulis. Oke, teman-teman, boleh banget kalau misalnya mau bertanya. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan nulis buku, boleh. Nanti teman-teman bisa menghubungi Nadia. Atau banyak juga afiliator-afiliator yang mendukung kelas nulis. Jadi di sini boleh ke siapapun yang ada di sini, nanti teman-teman bisa hubungi. Nah, tadi Kak Dea kan sudah ini ya, sudah ya benar. Kalau untuk kelas nulis anak memang anak-anak sendiri yang menulis. Jadi seperti usia berapa berarti kelas buku anak? Ya. Kelas buku anak maksimal kelas berapa? Umur SMP 15 tahun Mbak Yulia. Jadi masih bisa ikutan di kelas nulis anak untuk usia SMP. Kalau untuk minimal anak usia berapa yang ikutan itu kita bebas aja. Yang penting anaknya mau ikutan nulis ya udah bisa ikutan di kelas menulis. Kemarin juga ada yang mendaftar lewat saya, ada yang usia 4 tahun, 5 tahun, ada yang usia 9 tahun. Ya, rentang usia yang normalnya sih antara 5 sampai 15 tahun, tapi boleh banget kalau misalnya ada yang 4 tahun mau ikutan, nanti bisa tetap tulisan anak dari cerita anak. Nanti mungkin ibunya yang bisa membantu mengetikkan cerita anak, jadi nggak harus anaknya itu udah bisa menulis, tapi bisa dibantu dituliskan oleh ibunya, tetapi tetap dengan versi cerita anak-anak. Jadi tetap tulisan yang ada itu adalah karya si anaknya sendiri ya. Ya, untuk kalangan remaja itu masih belum ya Mbak Ular, karena kita masih fokus dulu untuk kelas nubar dewasa dan nubar anak ini, karena memang masih, oh ya, ini ada yang nanya juga jumlah kata-katanya. Kalau untuk nubar dewasa kita tetap ya 300 kata untuk setiap buku, untuk setiap penulis. Jadi penulis cukup 300 kata aja untuk dituliskan dalam buku, dan biasanya ada sekitar 70 sampai 99 bahkan pernah sampai 120-an penulis dalam satu buku itu bisa diterbitkan bareng. Nah, kalau untuk anak-anak itu kita tidak membatasi atau menentukan, karena kita fokus aja supaya anak-anak itu bisa lebih happy
menulis, jadi tidak ditentukan harus berapa kata. Anak juga bebas memakai kata ganti saya atau aku. Yang penting anak-anak seru aja ikutan nulis, dan kemudian mereka bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya ketika tulisannya itu diterbitkan. Itu tentunya akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa bagi anak. Ya. Kalau saya lihat, karena saya juga beberapa kali menjadi editor dari kelas menulis anak, itu ada yang hanya menulis 1 paragraf, ada juga yang sampai menulis 2 halaman. Itu banyak sekali ya teman-teman, dan itu semuanya dengan gaya khas mereka gitu, dengan istilah-istilah mereka yang khas banget sama anak-anak, itu semuanya kita tampung. Nah, biasanya sebagai editor saya sendiri hanya mengedit supaya tulisan anak itu nggak ada tipe, atau supaya lebih rapi aja ditulisnya. Jadi bebas aja kalau untuk anak-anak, tidak seperti di nubar dewasa yang harus 300 kata, harus pakai kata ganti saya. Itu bebas aja ya teman-teman. Ya, bisa dibantu tuliskan. Kalau dibantu ketikkan oleh ibunya itu bisa banget ya teman-teman, asalkan tulisannya tetap cerita anak-anak, bukan cerita ibunya ya, bukan tulisan yang mengetikkan ya, tapi tulisan si anak-anak sendiri. Ya, silakan, siapa lagi yang mau bertanya. Nah, manfaatkan banget nih teman-teman, seperti tadi saya info ya, untuk yang membeli 4 buku sekaligus, maka akan dapat menulis di buku Nubar Dewasa spesial Ramadan dan Lebaran. Nah, saya udah daftar juga di kelasnya, dan beberapa teman-teman juga sudah banyak yang mendaftar kelasnya, banyak juga yang mendaftar lewat saya. Teman-teman, silakan teman-teman manfaatkan momennya, mumpung bisa lebih murah ya, hanya 59.000 untuk tiap order 2 buku. Berarti kita order 59.000 kali 4 ditambah nanti ada, biasanya kalau order di Tokopedia itu suka ada diskon ongkir ya, silakan teman-teman manfaatkan. Ya, saya akan share juga di sini ya 4 buku tentang belajar menulis. Untuk Canva ada Mbak. Ya, Canva tentang menulis ada juga, semua ada. Silakan ya. Ya, silakan Mbak Umu Hurairah, nanti bisa ke Japrian saya untuk menanyakan lebih jelasnya. Ya, di sini juga saya juga menerima kalau teman-teman pengen ikut jualin kelas nulis bareng ini, baik kelas nulis bareng dewasa maupun anak, teman-teman bisa bergabung menjadi affiliate Pentas Nubar ya. Di sana teman-teman bisa ikut menjual kelasnya dan bisa mendapatkan komisi yang lumayan ya, sekitar 10% ya teman-teman. Jadi selain teman-teman menulis, juga teman-teman bisa mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya ikutan menulis juga. Nah, ketika kita bersama orang-orang yang kita kenal juga ikutan menulis, maka kita juga akan lebih semangat lagi ya menulisnya ya Mbak Yulia. Ketika ada teman bareng buat menulis, itu jadi lebih semangat lagi nulisnya untuk selanjutnya, karena kita akan kurang lebih 1-2 tahun ke depan kita akan tetap aktifkan ini kelas pentas nubar, tulis bareng dan langsung diterbitkan. Ya boleh, buat yang nggak biasa pakai Tokopedia, nanti bisa saya bantu untuk ordernya. Jadi teman-teman tenang aja, ada banyak cara yang menuju Roma gitu. Teman-teman juga bisa ikutan jualan bukunya, jadi tidak harus order untuk diri sendiri, tapi order buku untuk dijual kembali, itu dapat profit yang lumayan ya, 100.000 per buku ya teman-teman. Saya juga luar biasa banget ini pemasukan dari kelas menulis itu nggak cuma dari menjual kelasnya aja, tetapi dari menjual bukunya itu lumayan banget. Ketika ada orang order itu
bisa dapat profit yang eh, udah balik modal berkali-kali gitu ya teman-teman. Cukup sekali ikutan kelas menulis bareng, lalu kemudian menjual bukunya dalam satu batch saja saya udah balik modal gitu. Jadi ketika saya menjual buku tema-tema selanjutnya, balik modalnya pun berkali-kali ya. Kalau dulu mungkin banyak orang yang nggak terlalu paham kalau menulis buku itu bisa menghasilkan, tetapi di Inscript saya merasakan betul bagaimana penulis itu bisa mendapatkan penghasilan dari menulis gitu langsung, nggak perlu menunggu lama. Setiap kali closing itu berasa banget masuk ke rekening. Silahkan teman-teman ikutan menjadi affiliate atau ikutan menjadi reseller bukunya juga bisa. Atau sambil promosi buku anaknya pun tetap bisa dapat profitnya juga ya. Ya, tetap semua untuk semua buku-buku Inscript masih tetap ordernya lewat Tokopedia Inscript Kreatif ya teman-teman. Kita semua terpusat di sana untuk buku-buku. Kalau untuk kelas menulis, kita biasanya mendaftarnya lewat affiliate Tribelio ya. Teman-teman bisa mendaftar, atau kalau kesulitan bisa langsung mendaftar lewat afiliator yang ada di sini atau lewat saya. Jadi nanti dibantu untuk mendaftarnya. Jadi nggak perlu bingung, silakan merapat aja ke Japrian. Teman-teman boleh nanya, nggak harus langsung daftar, tapi boleh nanya-nanya dulu supaya lebih jelasnya ya teman-teman. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Yang mau bertanya, mau nanya, boleh dibuka mute-nya Kak. Ya, untuk bukunya tetap semuanya di Tokped. Kalau untuk kelasnya memang kita pakainya Tribelio gitu. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri ya. Untuk produk kita di Tokopedia, untuk kelas kita banyak di Tribelio. Ya, nggak kerasa nih udah mau 5 menit lagi nih Mbak Yulia. Mungkin sambil kita foto bareng dulu ya, takut kelupaan nih sebelum ditutup. Ya, silakan teman-teman kita foto bareng dulu supaya ada kenang-kenangan untuk Zoom pagi ini. Silakan buat teman-teman yang mau foto bareng, dibuka kameranya. Pasang pose yang paling cantik, senyum yang paling cerah. Senyumnya tersipu-sipu banget nih Mbak Istiqomah nih. Ayo Mas Triani. Dihitung Mbak. Ya, bentar. Udah ya semuanya ya. 1, 2, 3. Ya. Wah, ada Mbak Sri Hartini baru muncul. Kita foto lagi lah deh. Ya Mbak Sri Hartini mana nih? Wah, adanya pengen foto bareng juga. Ya kita ulang lagi deh ya supaya banyak yang ikutan. Ya Mbak Erni, wah makasih nih teman-teman yang udah buka kameranya. Manis banget Mbak Wulan pagi ini. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya udah mau sampai habis waktunya. Saya terima kasih banyak untuk semua yang udah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut di grup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Mbak Yulia. Silakan Mbak Yulia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia, Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita sudah launching dan bedah buku dari buku Baby Blues. Dan teman-teman menjualkan buku ini tidak hanya mendapatkan profit, keuntungan yang Masya Allah besar ya buat kita dengan kita berjualan sampai di rumah. Tapi ini adalah campaign kita sebagai seorang perempuan untuk mensosialisasikan bagaimana kita masyarakat biar bisa lebih aware lagi
perempuan atau semua bapak-bapak, semua siapapun gitu, bahwa memang kita harus lebih aware lagi sama ibu hamil, sama ibu yang sedang melahirkan, karena dukungan kita ini yang bisa bisa mensupport perempuan-perempuan ini mengalami baby blues, dan mudah-mudahan semakin banyak buku ini tersebar, banyak menginspirasi banyak orang. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Besok ada lagi Zoominar kita, dan insya Allah dengan tema yang menarik juga. Kalau misalnya bedah buku akan ada di setiap hari Kamis. Nah, tapi setiap hari Yulia akan hadir menemani teman-teman di Zoominar, di live streaming dengan tema yang beraneka ragam, dan juga narasumber-narasumber yang didatangkan dari profesi. Iya, Terima kasih Mbak sudah hadir Yulia. pada pagi hari Mohon ini. maaf nih, saya ada yang kelupaan. Saya info besok pagi di semua grup IDB ada tadi dari Mas Tuti yang akan sharing tentang bagaimana mewujudkan tulisan dari bagaimana mewujudkan impian dari menulis buku di semua grup WA IDB. Jadi pastikan teman-teman bergabung dengan semua grup WA IDB, karena tadi dari Mas Tuti akan ngadain pulwa ke grup-grup WA IDB tentang bagaimana mewujudkan impian dari menulis buku. Wah, tema yang nggak boleh kita lewatkan ya, biar teman-teman juga bisa ikut mewujudkan impiannya dari menulis buku ini. Ya, itu saja Mbak Yulia, tambah dari saya. Terima kasih. Oke. Masya Allah. Nah, teman-teman yang belum tahu di mana akan ada pulwanya, nih salah satu grupnya di sana Yulia nongkrong juga. Ini ada grupnya, boleh teman-teman masuk ke link tersebut. Dan insya Allah siang hari ini juga akan ada sharing lainnya seperti optimasi WhatsApp dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa masuk sana juga. Terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.